Ada satu peristiwa penting yang berkaitan dengan ibadah sholat yang telah diwajibkan 5 kali sehari semalam sejak peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini adalah perintah perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Perintah ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 152, atau kita hafal di permulaan juz 2. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengutip hadis Rasulullah riwayat Al-Bukhari dari Al-Barra menyebutkan bahwa perintah perpindahan arah kiblat ini terjadi setelah Rasulullah SAW berada di Madinah. Diriwayatkan beliau berada di Madinah ketika itu selama 16 atau 17 bulan. Nah, pada saat berada di Mekah sebelum Rasulullah SAW pindah ke Madinah, Rasulullah SAW melakukan sholat di sebelah selatan Ka'bah atau menghadap ke utara. Para sahabat ketika itu mengira Rasulullah SAW sholat menghadap ke Ka'bah, padahal Rasulullah SAW sebenarnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, yang juga berada di utara Mekah, serong sedikit ke barat, tepatnya ke arah barat laut. Nah, setelah Rasulullah SAW berada di Madinah, para sahabat baru menyadari bahwa ternyata selama ini sholat Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Madinah sendiri berada di tengah-tengah antara Palestina dan Makkah, sehingga ketika berada di Madinah sangat kelihatan bahwa Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah yang berada di selatan Yasrib atau Madinah ketika itu. Nah, sebelum sampai pada ayat inti mengenai perintah perpindahan arah kiblat atau ayat ke-144 dari surat Al-Baqarah, terutama pada kalimat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, sebelum sampai kepada ayat ini, ada 2 ayat penting yang disebutkan lebih dahulu, yang oleh Syekh Wahbah Zuhaili disebut sebagai tamhid atau kalimat pengantar sebelum sampai pada ayat inti mengenai perintah perpindahan arah kiblat. Nah, ayat inilah yang saat ini sedang kita bahas. Tamhid li tahwilil kiblat atau kalimat pengantar sebelum perintah perpindahan arah kiblat itu antara lain berbunyi begini ayatnya: wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasata, agar kamu semua menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Ada istilah ummatan wasata yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Istilah atau penyebutan umat Islam sebagai ummatan wasata ini adalah pokok pembahasan sebelum perpindahan arah kiblat. Kata wasato artinya tengah-tengah, bahwa umat Islam adalah umat yang tengah-tengah, atau istilah lain umat yang moderat. Dalam konteks kiblat dan hubungan dengan tempat-tempat suci agama sebelumnya, Syekh Wahbah menyebutkan bahwa tengah-tengah ini dimaksudkan bahwa umat Islam itu berada di antara umat Yahudi yang berorientasi ke materi atau maddiyin, dan umat Nasrani yang berorientasi ke ruh atau ruhiyin, spiritual. Nah, umat Islam adalah umat yang menempatkan antara jasad dan materi atau ruh secara proporsional. Jadi umat Islam berada di antara tengah-tengah antara umat Yahudi dan Nasrani. Ada kaidah hukum Islam
terkait ayat ini yang menyebutkan bahwa al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil dari setiap lafaz itu adalah keumuman maknanya, bukan kekhususan sababnya. Maka posisi tengah-tengah atau al-wasat ini bisa diterapkan di dalam segala aspek. Fi umuri kulliha, yakni tengah-tengah di antara sifat yang terlalu bersemangat atau berlebih-lebihan atau ifrat, dan juga sifat yang terlalu loyo atau lemah lunglai atau tafrid. Jadi misalnya sifat berani, sifat ini adalah sifat tengah-tengah antara sifat nekat dan penakut. Namun memang tidak semua sifat yang tengah-tengah ini mempunyai definisi khusus. Nah, apalagi sifat tengah-tengah yang disampaikan di dalam ayat ini juga dikuatkan dengan dalil lain yang memerintahkan umat Islam untuk menjadikan sifat moderat ini sebagai pilihan. Artinya ayat ummatan wasata itu tidak hanya terikat dengan salah satu asbabun nuzul yang tadi disebutkan, bahwa menunjukkan umat Islam berposisi di antara umat Nasrani dan Yahudi. Bukan itu saja, tapi umat Islam dianjurkan menjadi umat yang tengah-tengah di dalam segala hal, apalagi didukung oleh banyak sekali ayat. Misalnya kita tidak boleh terlalu pelit dan tidak boleh terlalu boros. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 disebutkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Kita tidak boleh terlalu pelit, juga tidak boleh terlalu menghambur-hamburkan harta sampai habis. Lalu juga kita juga dilarang tidak terlalu lantang dan tidak terlalu lirih dalam mengucapkan ayat-ayat Allah, dalam mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, dalam mengucapkan pesan-pesan suci. Dalam surat Al-Isra ayat 110 disebutkan, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tidak boleh terlalu lantang, tidak boleh terlalu lirih dalam mengucapkan ayat-ayat Allah. Wabtaghi baina dzalika sabila. Kita memilih yang tengah-tengah di antara yang terlalu lantang dan yang lirih itu. Lalu juga ada pesan bahwa kita tidak boleh terlalu berorientasi akhirat dan melupakan dunia, atau sebaliknya, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi al-wasat atau tengah-tengah yang dimaksud di dalam ayat yang sudah disebutkan sebelum perpindahan arah kiblat adalah kita, umat Islam, umat yang berada di tengah-tengah. Dan tengah-tengah inilah pilihan yang terbaik. Al-wasat artinya tidak ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Ada istilah yang lain yang sepadan dengan al-wasat ini atau wasatiyah ini atau umatan wasatan ini, yakni iktidal, dari kata adil, yakni tegak lurus, tidak menceng ke kiri dan menceng ke kanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sifat tengah-tengah ini juga bukan berarti kita tidak punya sikap atau pendirian. Posisi di tengah atau proporsional atau seimbang itulah sikap kita, sikap yang kita anut, sikap yang kita jalankan, sikap yang kita amalkan. Sebagaimana makna Ka'bah yang disebut tepat berada di tengah-tengah bumi atau wasatul ard, maka ummatan wasata, umat yang tengah-tengah itu adalah umat yang berada di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, atau umat yang berada di jalan agama Islam atau dinul Islam itu sendiri.